Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Puri Batin bagian yang ketujuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai pintu masuk Puri Batin, yaitu doa dan meditasi. Satu hal yang penting dalam perjalanan hidup rohani ini, yaitu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan doa dan meditasi. Karena dalam hal ini satu hal, manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi manusia mempunyai satu tujuan yang jelas, yaitu untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Allah. Maka kita juga perlu sungguh-sungguh serius untuk mencari Allah dan memasuki jalan-jalan doa, yaitu yang kita awali dengan masuk dari pintu masuk menuju Puri Batin ini untuk berjumpa dengan Allah yang tinggal dalam lubuk terdalam jiwa kita, yaitu melalui kehidupan doa dan meditasi. Sesungguhnya bagaimana jika manusia itu tidak berdoa? Dalam hal ini diungkapkan Santa Teresa Avila dalam karyanya Puri Batin, ruang yang pertama, pasal yang pertama, di mana Santa Teresa Avila mengungkapkan, belum lama ini saya diberitahu oleh seseorang yang sangat terpelajar, bahwa jiwa-jiwa yang tidak berdoa seperti orang-orang yang lumpuh badannya. Mereka mempunyai tangan dan kaki, tapi tidak dapat menguasainya. Jadi di sini diberikan satu gambaran, orang-orang yang tidak berdoa ini seperti orang yang lumpuh secara badani. Tetapi tentunya yang dimaksud kelumpuhan ini adalah kelumpuhan dalam hal rohani. Berarti kalau orang lumpuh tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Demikian juga orang yang rohaninya lumpuh ketika dia tidak menjalin hubungan pribadi dengan Allah dalam kehidupan doa, ibaratnya dia orang lumpuh yang tidak dapat berjalan, walaupun diberikan suatu anugerah yang besar, harta rohani yang sangat besar di mana Allah sendiri tinggal di dalam dirinya, tetapi dia tidak mampu berjalan menuju Allah, tidak mampu menemukan Allah yang tinggal di dalam dirinya. Kemudian lebih lanjut pada paragraf yang ketujuh, yaitu dari Puri Batin ruang pertama, artikel yang pertama ini diungkapkan Santa Teresa Avila, sejauh dapat saya pahami, pintu untuk masuk ke dalam Puri Batin ini adalah doa dan meditasi. Tidak saya katakan doa dengan akal budi, jadi dengan renungan-renungan, itu lebih baik dari doa lisan. Karena kalau memang itu adalah doa, pasti akan disertai dengan meditasi. Jadi ketika berdoa, kalau seorang tidak ingat kepada siapa dia berbicara, dan untuk apa dia berbicara, dan siapa yang sedang memohon dan kepada siapa dia memohonnya, saya rasa tidak bisa dikatakan bahwa dia berdoa walaupun mulutnya terus komat kamit. Jadi di sini yang ditekankan Santa Teresa Avila, ketika orang berdoa harus juga disertai dengan penyadaran secara akal budi ya. Jadi menyadari dan juga berpikir bahwa dia saat ini ketika berdoa sedang berbicara dengan Allah. Jadi kepada siapa dia berbicara. Lalu untuk apa dia berbicara? Jadi dari kalimat demi kalimat yang dia ucapkan, dia juga sadar. Lalu kepada siapa dia sedang memohon dan kepada siapa dia memohonnya. Artinya di sini adalah perlu menyadari kepapaan kita di hadapan Tuhan. Allah di mana kita bergantung kepadanya dan kita memohon kepadanya. Kita tergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita sadari siapa Allah dan siapa kita di hadapan Allah. Jadi 3 poin ini
Saya meminjam istilah dari rekan pengajar, dia sebut 3S, ya, sadar kepada siapa kita berbicara, sadar untuk apa dia berbicara, lalu kemudian yang ketiga, sadar siapa kita dan siapa Allah, siapa kita di hadapan Allah. Jadi hanya dengan penyadaran ini maka kita dapat sungguh-sungguh berdoa. Tetapi sayangnya lebih lanjut diungkapkan Santa Teresa Avila, kadang-kadang ya kenyataannya banyak orang berdoa dan mengira dirinya berdoa tetapi melupakan hal-hal ini, melupakan penyadaran-penyadaran ini. Bahkan begitu biasanya seorang datang kepada Allah dan memperlakukan Allah yang Maha Agung ini seperti seorang budak. Jadi kalau perlu dia datang dan kemudian kerjanya ya memperlakukan Allah seperti budak, artinya apa? Hanya memerintah Allah dalam doa. Tentunya segala kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya bersifat hafalan dan juga suatu pengulangan yang sama sekali tidak disadari. Maka apakah ini bisa disebut doa? Santa Teresa Avila mengungkapkan, semoga jangan ada orang Kristen yang berlaku seperti ini, memperlakukan Allah hanya sebagai budak yang disuruh-suruh dan hanya supaya Allah menuruti kemauannya sendiri. Ini adalah satu kesempatan ketika kita mengawali untuk masuk dalam puri batin, yaitu melalui pintu doa dan meditasi ini, yaitu kita perlu sungguh-sungguh menyadari dalam doa-doa kita, khususnya kepada siapa kita hadir, kepada siapa kita berbicara, untuk apa kita berbicara, dan sesungguhnya siapakah kita di hadapan Allah. Mari kita datang dalam setiap doa-doa yang kita lakukan. Kita mau mempersembahkan waktu doa kita, tetapi juga menyadari bahwa saat kita berdoa, kita bertemu dengan seorang sahabat, yaitu Allah yang Maha Agung, yang mengasihi kita dan menantikan kita dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati. Kusuma Karmel, anggur yang berbunga, cahaya